Halo teman-teman, salam jumpa bersama aku Ellen yang bakal nemenin kalian di acara talk show untuk memperingati Sumpah Pemuda hari ini. Hari ini, tepat 28 Oktober, bangsa Indonesia merayakan Sumpah Pemuda yang ke-92. Nah, kalau kita berbicara tentang Sumpah Pemuda, pasti kita nggak asing lagi mendengar kata-kata bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Di sini kita akan berbincang-bincang seputar tema Satukan Hati, Eratkan Tangan, dan Raih Persatuan. Di sini udah ada narasumber kita yang merupakan wakil kepala sekolah SMA IGS dan di samping itu beliau juga guru mata pelajaran PPKN. Yuk kita sapa dulu. Halo Miss Tata. Halo. Mana Miss kabarnya? Alhamdulillah ya. Masih baik-baik saja. Oke nih. Sebelum kita mengupas lebih dalam mengenai tema ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Menurut aku, arti Sumpah Pemuda ini menggambarkan semangat pemuda-pemudi yang memperjuangkan kemerdekaan pada masa itu. Sumpah Pemuda adalah peristiwa penting bangsa Indonesia dalam semangat kesatuan. Sumpah Pemuda adalah gerakan para pemuda terdahulu dalam menegaskan kemerdekaan Indonesia. Untuk saya pribadi, Sumpah Pemuda lah yang membuat kita untuk tetap semangat dalam memajukan negara kita ke depannya. Bersatu. Persatuan. Kebangkitan. Pengakuan. Semangat. Seiring dengan meninggalkan isi dari Sumpah Pemuda ini, intoleransi mulai muncul di mana-mana, pada pemuda, pada orang tua, mungkin saja pada pemimpin kita yang sekarang ini. Bisa dikatakan iya, sebab di kalangan milenial sekarang banyak pemuda yang hanya belajar agama dari sosial media. Data-data yang disebarkan pun tidak begitu pasti dan benar. Beberapa hal agamis yang diposting cenderung bersifat intoleran, tetapi juga kita sebagai pemegang agama masing-masing pasti harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan Indonesia memiliki berbagai ragam agama yang semestinya kita harus saling menghargai tanpa memilih-milih. Jika tidak, disitulah munculnya sikap intoleran atau rasisme terhadap agama, suku, budaya, dan lain-lain. Menurut saya, banyak pemuda saat ini yang sudah mulai mengerti tentang apa itu toleransi. Mereka juga sudah mulai bisa mengimplementasikan toleransi tersebut. Karena kita, generasi saat ini, sudah banyak sekali orang yang open-minded tentang perbedaan, khususnya di Indonesia, perbedaan suku, ras, agama. A lot of us are extremely open to that. Tapi ada beberapa orang yang masih sering memicu konflik dengan dengan melupakan apa itu toleransi. Kita bisa memulainya dengan mencoba untuk menempati sepatu orang lain dan juga mencoba untuk mengerti. Itulah yang menciptakan toleransi untuk saya. Contohnya saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang dan juga tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Menurut aku, kita tuh gak boleh mudah ke-influence sama orang-orang yang menetapkan standar akan segala sesuatu. Kita itu Indonesia, semua orang berbeda dan punya keunikannya masing-masing, jadi kita harus belajar menghargai itu. Menurut aku, Indonesia itu adalah negara yang memiliki banyak ragam suku, budaya, ras, dan agama. Maka dari itu, toleransi terhadap sesama itu sangat dibutuhkan. Tetapi, masih banyak isu-isu tentang penindasan antar kaum. Miris sih, soalnya harusnya di tahun 2020 ini manusia semakin baju dan bisa mengesampingkan hal-hal seperti ini. Namun, kalau dilihat masih banyak yang bersifat intoleransi dan lain-lainnya, malah membuat kalau kayak kita bangsa ini bukannya menjadi bangsa yang maju, namun menjadi bangsa yang makin mundur. Sangat kecewa karena kita sebagai bangsa Indonesia bahkan tidak dapat menerima, menghargai, dan mentoleransi perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita.
Aku nggak terlalu tahu ya tentang apa yang terjadi pada zaman dahulu, tentang warganya atau pemuda yang terjadi dari zaman dahulu, karena aku di dunia ini jujur baru hidup 16 tahun, jadi aku tidak terlalu banyak. Namun kalau dibilang kami individualisme, aku bisa bilang iya, karena sekarang kita hidup di dunia kompetitif, jadi mengharuskan kita untuk berkompetisi dengan yang lain, sehingga kita di sini bersifat individualisme untuk meningkatkan kualitas dari dalam diri kita untuk menangkan kompetisi ini. Namun jika dibilang kami individualisme yang tidak mementingkan sama sekali orang lain, itu aku bisa bilang salah sih, soalnya kita juga masih memiliki jiwa sosial dan juga kita masih memiliki kesadaran terhadap orang lain. Jadi bisa dibilang kami mungkin lebih individualisme karena kami ingin meningkatkan kualitas dari dalam diri kami untuk memenangkan kompetisi terhadap orang lain. Kalau menurut aku, sifat individualisme itu pasti ada pada dalam setiap zaman. Dan mungkin karena pada zaman dulu, contohnya seperti sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia itu bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi sifat gotong royongnya itu lebih menonjol pada zaman dahulu. Namun pada zaman sekarang mungkin karena kita memiliki kesibukan sendiri dan kepentingan sendiri, sifat individualisme itu lebih terlihat. Dulu sempat terdapat individualisme di kalangan para pemuda karena adanya perbedaan, namun akhirnya mereka bisa bersatu demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Namun sayang, di zaman sekarang, individualisme di kalangan pemuda semakin tinggi. Salah satu faktornya adalah perkembangan teknologi yang tidak disikapi dengan bijak. Menurutku harus ditanamkan pendidikan mengenai toleransi, saling menghargai dan saling menghormati sejak dini, dengan harapan bahwa anak bangsa akan menerapkan sikap toleransi ini di kehidupan mereka sehari-hari. Menurut aku, agar ini bangsanya tidak terpecah belah dan tetap maju, kita harus saling menjaga kebersamaan kita harus saling menjaga toleransi kita, menghargai satu sama lain. Kita juga harus meningkatkan kualitas diri dalam diri kita agar kita dapat menangkan kompetisi ini dengan negara lain mungkin, atau dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan juga tidak hanya itu, kita juga harus tetap memikirkan orang lain, karena kita hidup di dunia yang kita hidup sebagai manusia sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, sehingga menjaga hubungan baik dengan orang lain itu sangat diperlukan agar kita dapat terus hidup di dunia ini. Pada zaman sekarang ini, sebagai pemuda, kita harus bisa menggunakan teknologi secara bijak. Jangan sampai teknologi tersebut menjadi alat untuk memecah persatuan bangsa Indonesia. Oke, demikian pendapat teman-teman kita dari kelas 10 sampai 12. Nah, sebenarnya Sumpah Pemuda ini adalah puncak dari sebuah perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Seperti dari yang udah kita lihat dari video tadi, kita melihat beberapa pengertian terkait Sumpah Pemuda. Ada yang menyebutkan peristiwa penting, gerakan para pemuda, dan semangat untuk meraih kemerdekaan. Nah, menurut Miss Tata, bagaimana pandangan pemahaman siswa-siswi IJS terhadap makna Sumpah Pemuda? Ellen bisa ulangin lagi nggak sih, Miss? Agak kusuk. Pertanyaannya gimana? Menurut Miss Tata, bagaimana pandangan Miss terkait pemahaman siswa-siswi IJS terhadap makna Sumpah Pemuda? Oh gitu. Oke, dari video yang sudah ditampilkan, menurut Miss sih hampir 95% sih dari mereka udah mengerti atau memahami makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Sebenarnya Sumpah Pemuda itu adalah titik awal proses timbulnya nasionalisme negara Republik Indonesia untuk bersama-sama menyuarakan kemerdekaan negara kita, seperti itu ya. Jadi itu kayak sejenis bara api kecil yang mengobarkan semua pemuda-pemudi untuk bersama-sama kita menyuarakan kemerdekaan negara Indonesia, atau sekarang sih lebih dikenal dengan istilah kita itu adalah nasionalisme. Oke.
Nah, Sumpah Pemuda sering dikaitkan dengan makna persatuan, seperti tercantum pada isi Sumpah Pemuda, yaitu bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Dan tentunya untuk meraih persatuan, kita harus bisa menghargai setiap perbedaan, baik itu ras, suku, agama, dan lain-lain. Namun, seperti yang kita lihat saat ini, ada beberapa kasus intoleransi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana pendapat Miss tentang kasus intoleransi yang ada di Indonesia? Oke, kalau kita bertanya tentang intoleransi yang ada di lingkungan masyarakat sekarang, sebenarnya itu sih tergantung dari diri masing-masing pribadi yang bersangkutan ya, di mana sifat egosentrisme masing-masing bisa menghargaikah setiap perbedaan yang ada. Kalau setiap individu itu bisa menghargai perbedaan yang ada, sebenarnya intoleransi itu nggak akan terjadi. Tapi kalau mereka sama-sama egois ya, mementingkan diri sendiri masing-masing dan tidak peduli terhadap orang lain, otomatis intoleransi itu bakal terus-menerus terjadi di negara Indonesia yang ujung-ujungnya akan membuat negara kita menjadi disintegritas atau terpecah belah. Jadi menanggapi hal tersebut ya, kalau mesti balik ke individu masing-masing ya, bagaimana mereka bisa menghargai setiap perbedaan yang ada di negara kita yang notabene adalah negara yang penuh dan beraneka ragam budaya, ras, suku, dan bangsa. Itu. Oke nih, masih ngomongin soal toleransi. Apakah contoh-contoh perbuatan simple yang udah diberikan sama teman-teman kita di video tadi sebenarnya sudah sering dilakukan oleh sebagian besar pemuda zaman sekarang? Untuk contoh yang sudah disampaikan teman-temannya tadi sih, ya itu juga merupakan salah satu contoh yang sering sudah dilakukan oleh semua para pemuda yang ada di negara Indonesia. Tapi untuk anak-anak IJS sendiri sih sebenarnya makna Sumpah Pemuda atau makna toleransi itu udah menjadi sebuah kebiasaan atau habit untuk warga IGS. Kok bisa seperti itu? Karena ya kalian tahu kan IGS itu adalah sekolah yang global. Di dalamnya itu ada 5 agama dari berbagai ras, suku, dan bangsa. Bisa saling menghargai setiap acara besar, bisa saling menghargai setiap perbedaan antar teman dan lain-lain. Itu sudah sebuah penghargaan yang besar buat warga IJS itu sendiri kalau dari Mustafa ya. Tapi kalau untuk pemuda-pemudi secara langsung ya memang ada yang sudah menerapkan, ada juga yang masih tidak sadar arti dari makna toleransi atau Sumpah Pemuda itu. Oke. Nah, selain intoleransi, sikap individualis juga merupakan salah satu faktor penghambat persatuan. Bagaimana menyikapi sikap individualis pemuda saat ini, apalagi dikaitkan dengan kompetisi yang sangat tinggi dan perkembangan teknologi yang pesat sehingga membuat pemuda sekarang menjadi cenderung lebih egois dan individualis? Oke, jadi balik lagi ya, kalau kita berbicara tentang individualis itu artinya setiap orang itu harus menanamkan nilai-nilai nasionalismenya ya, cinta terhadap tanah air. Dimana kalau kita sudah cinta terhadap tanah air, kita itu akan mengesampingkan hal-hal yang berbau untuk kepentingan pribadi. Hal-hal yang kita lakukan semuanya adalah tujuannya untuk mengharumkan negara kita, seperti itu. Jadi kalau sudah tertanam di dalam dirinya nasionalisme, maka otomatis nilai-nilai egosentrisme yang ada di diri mereka itu akan tergeser, seperti itu. Jadi dari diri mereka sendiri yang harus menanamkan nasionalisme. Oh, saya seperti ini tujuannya untuk membanggakan negara Indonesia sebagai bentuk saya membangun negara Republik Indonesia atau mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Sumpah Pemuda itu ya, semangat di Sumpah Pemuda itu kayak gitu Ellen ya. Nah, ada hal menarik nih Miss dari jawaban salah satu teman kita yang men-mention tentang pentingnya menanamkan pendidikan toleransi. Bagaimana Miss peranan pengajar atau guru untuk mendidik siswa agar memiliki jiwa persatuan atau kebangsaan sehingga bangsa kita tidak terpecah belah? Oke, untuk berkaitan dengan menanamkan nilai toleransi, benar banget ya, itu artinya kamu sudah langsung menanyakan tugasnya sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menanamkan karakter anak-anak terutama dalam bidang toleransi ya. Bagaimana sih cara Miss bisa mengajarkan mereka? Ya seperti dengan berbagai macam kegiatan praktek, berdiskusi pun juga bagaimana ketika mereka saling menghargai perbedaan pendapat tanpa adanya emosi satu sama lain, itu juga merupakan salah satu contoh bagaimana Miss mulai bisa menerapkan toleransi antar peserta didik yang ada di kelas. Gitu.
Jadi toleransi ini udah diterapkan sama Miss ya? Oh iya dong, secara tidak langsung ya. Tapi kalau toleransi antar umat beragama di IJS itu ya udah terterap dari mereka masuk ya. Itu sudah mulai diterapkan bagaimana cara mereka bisa menghargai perbedaan satu sama lain. Itu di IJS itu benar-benar hebat banget kalau menurut Miss ya, kalau untuk penanaman nilai karakter toleransi antar umat beragama ini. Oke nih, sebagai penutup ini, apa pesan buat para pemuda atau khususnya pelajar IJS dalam menghidupi semangat pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pesan Misata ya, kalian itu harus menghargai jeripaya yang dilakukan oleh para pejuang negara kita, bahwa memerdekakan negara kita itu bukan semudah mengembalikan telapak tangan. Artinya perlu tetesan darah ribuan korban agar negara kita bisa merdeka. Nah, sekarang tugas kita itu tidak lagi seperti para pejuang kemarin yang harus berdarah-darah dulu untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Tapi kita bisa mensupport atau mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara belajar secara giat. Belajar secara giat artinya bisa untuk diri kalian sendiri, untuk orang tua kalian, bahkan bisa berguna bagi bangsa dan negara kita. Caranya seperti apa? Mungkin bisa ikut kompetisi internasional yang bisa membanggakan negara Indonesia. Jadi cukup seperti itu saja dulu ya. Cukup seperti itu saja dulu sudah memberikan contoh atau sudah mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Oke. Nah, makna Sumpah Pemuda yang didengungkan para pemuda Indonesia pada 92 tahun lalu harus tetap hidup dan tertanam dalam jiwa generasi muda zaman sekarang. Dengan langkah-langkah sederhana, diharapkan pemuda dapat menjadi agen persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga apa yang dikatakan 92 tahun lalu oleh para pahlawan tidak sia-sia. Jadi, kita sebagai pemuda, mari satukan hati, eratkan tangan, dan raih persatuan. Sayang banget nih waktu kita udah berakhir. Terima kasih banyak untuk kesediaan Misata menjadi narasumber kita pada hari ini. Burung kakatua, burung kenari, terbang ke langit mencari tuannya. Saya Ellen pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.